sudah merupakan tokoh dalam upacara yang digambarkan sebagai seseorang tetua yang bertugas sebagai penasihat dan juga pengantar pengantin. Ki Lengser juga bertugas untuk menyambut tamu agung dan membawa suasana riang serta menghibur. Peran Ki Lengser dalam penyambutan tamu memainkan peran penting dalam pernikahan sudah, khususnya dalam upacara mapal pengantin atau penyambutan pengantin. Ki Lengser juga digambarkan sebagai sosok tua yang bijaksana dan berpengalaman, sehingga dianggap sebagai figur yang tepat untuk memberikan nasihat dan petua kepada pengantin. Ki Lengser juga terlibat dalam menyambut tamu agung, memberikan kesan hangat dan damai, serta memastikan tamu merasa nyaman dan dihormati. Dengan sifatnya yang lucu dan jenaka, Ki Lengser turut menghibur dan menambahkan acara dalam suatu acara, baik pernikahan ataupun acara penyambutan tamu agung. Dan dia, Ki Lengser bukan hanya sebagai tokoh dalam upacara adat, tetapi juga sebagai simbol nilai-nilai luhur masyarakat Sunda yang menjunjung tinggi adat istiadat, rasa hormat, dan persahabatan. Dan seluruh tamu rombongan sudah memasuki ruang jalan acara Milangala ke-1 Esopan Kabupaten Bengkayang. Silakan. Turun Ki Lengser, boleh tepuk tangan buat Ki Lengser. Silakan untuk tamu-tamu, kami mohon untuk menempatkan tempat duduk di sini. Adi Katalino mencurahkan saruga bahasanya Kajubala. Sampurasun. Rampes. Kumaha warga Sunda sadayana sarehat? Alhamdulillah. Daya gaduh hutang? Alhamdulillah. Orang Sunda di Bengkayang kaya-kaya semua, nggak punya hutang ya? Alhamdulillah. Yang terhormat Ketua Umum Paguyuban Sunda Esopan Provinsi Kalimantan Barat, Kandidat Bilateral Seping Dawangan. Alhamdulillah sehat. Asisten 1 Pemda Kabupaten Bengkayang, Ibu sehat Ibu. Terima kasih waktunya datang. Dan juga Forkopimda Kabupaten Bengkayang, Kepala BNN Kabupaten Bengkayang, Ormas di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkayang, Ketua FKUB Kabupaten Bengkayang, BUMN dan BUMD di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkayang,
pengurus kabupaten, kota, esopat se-Kalimantan Barat, tokoh agama, tokoh masyarakat di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkayang, dan juga seluruh tamu undangan dan para imam yang tadi saya sebutkan satu persatu, kami ucapkan selamat datang di acara Milangkala ke-1 Paguyuban Sunda Esopat Kabupaten Bengkayang dengan tema Ngindung Kawaktu Ilangannya. Saya mau nengok dari muda tuh, Ngindung Kawaktu apa lagi tanya? Hilang saya. Tapi nggak apa-apa, nanti biar kurang aja dilanjutin temanya ya Kang ya. Baik, Bapak Ibu semua kami hormati, untuk memulai jalannya acara Milangkala atau HUT Esopat Kabupaten Bengkayang yang ke-1, kita akan awali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga dengan Mars S4. Hadirin mohon berdiri.
Hadirin mohon untuk duduk kembali. كذلك يبين الله
nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan berpegang tegahlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi saudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu agar kamu mendapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan pembacaan doa. Mohon dengan hormat kepada Bapak Al-Bukaron Abah Asep, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukur ala nikmatillah. Para hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita bersyukur atas rahmat dan karunia-Nya telah memberikan kesempatan kita bersama untuk menghadiri dalam rangka ulang tahun Milangkala yang pertama. Untuk itu marilah kita sejenak mengosongkan segala pikiran-pikiran kita, yang mana pada kesempatan ini kita untuk menengadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dalam rangka acara ini diberikan keberkahan serta kucuran rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu marilah kita sejenak untuk bersama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ala hadinya bi barakatil mulkillah syai'ul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma birri lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina simatal yawmil
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika ma astata'tu a'udzu bika min syarri sanatu a'udzu laka bi ni'matika alayya wa a'udzu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh inna Allaha balighul amri qad ja'ala Allahu li sadr. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana dhalama anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam Allahumma bihi ila aqwamit thariq wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mendengarkan sambutan dari Ketua S4 Paguyuban Sungai Kabupaten Bengkayang, kita akan sama-sama menyaksikan penampilan tari Jaipongan yang berjudul Banda Urang binaan S4 Kabupaten Bengkayang oleh adik kita Sita. Kami persilakan.
Sawer tuh. Nyawer lah, Bu Haji. Baik, demikian tadi di Kabupaten Bengkayang yang dibawa oleh adik kita Sita. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti yang sudah saya beritahu bahwa di awal tadi, kita masih ada beberapa banyak rangkaian acara dan nanti juga masih ada acara hiburannya. Tapi sebelumnya kita akan sama-sama mendengarkan sambutan dari Ketua S4 Paguyuban Sunda Kabupaten Bengkayang, Kang Yejan. Mangga, silakan. Terima kasih Hatur Nuhun MC Kang Adam atas nasihat waktos. Terima kasih. Baik, sebelum mulai barangkali izin saya tadi MC ada pantun saya dengan kalah begitu. Suasananya sangat luar biasa, sangat luar biasa sekali. Saya pantun lebih dahulu. Air beriak tanda-tanda, air tenang tandanya diam. Izinkan saya mengucapkan salam kepada hadirin sekalian. Tepuk tangan. Boleh satu lagi tak pantunnya Bapak Ibu? Boleh tak? Baik. Ke Bandung naik kereta api. Cakep enggak? Cakep. Saya ulangi. Ke Bandung naik kereta api. Cakep. Di dalamnya ada buaya. Cakep. Nggak jadi takut. Ada buaya kan kan? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sunda, Sampurasun. Rampes. Dirangkok. Sampurasun. Rampes. Saya ucapkan selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Adil Katalino, Bajramin Kasauda, Basenat Kajibaka. Harus. Pada kesempatan yang baik ini, izin saya menyapa Bapak Ibu yang hadir, yang sama-sama kita hormati yang terhormat Bapak Bupati Bengkayang yang dalam ini diwakili oleh Asisten 1, juga yang sama-sama kita hormati Pupuh Urang Sadayana Pak Ketua Umum S4 Paguyuban Sunda Provinsi Kalimantan Barat Sarang Reng-Rengan. Tepuk tangan Bapak Ibu, luar biasa. Tadi malam izin Pak Ketua Umum, kami ini panitia sempat cemas juga sebenarnya. Boleh izin Pak Ketua Umum ya, karena tadi malam ada eksiden Bapak Ibu. Karena itu tadi masalahnya pawangin dari bawah, itu lagi yang Pak Ketua Umum jadi. Kenapa Bapak Ibu? Kendaraan beliau hanya sampai Dukan informasinya. Kami cemas semua Bapak Ibu. Aduh, saya bilang bagaimana besok acara tinggal beberapa jam lagi. Pak Ketua Umum sudah hadir, kami bisa cancel di acara karena sangat penting istimewa Bapak Ibu. Jadi untuk itu ternyata apa yang terjadi? Rupanya banyak bitu. Bitu itu kalau bahasa Indonesia namanya kempes, habis bocor. Nah itu dia waktu. Kami tunggu dan kami dari panitia sebenarnya sudah nyiapkan pasukan Pak untuk berangkat ke Dukan. Tetapi untuk Bapak cepat informasi aman, tenang kali. Bersyukur dan ternyata sampai sekarang beliau selamat sampai di sini. Terima kasih Bapak.
Baik, izin saya juga menyapa pada kesempatan yang baik ini adalah Forkopimda di lingkungan Pemerintahan Kota yang telah hadir, dan juga pada kesempatan yang baik ini kami juga menyapa dari BUMD yang hadir juga pada kesempatan ini, yang telah banyak juga mensupport kami, antara lain dari Bang Kalban yang mewakili, juga dari BDAN juga hadir, dari CU Pancur Kasih hadir Bapak, terima kasih luar biasa support-nya. Dan juga yang tidak kalah penting dari radio juga hadir, Radio Borneo FM, tuh bosnya tuh yang lagi MC itu dia ya, mudah-mudahan GM-nya kan. Nah, makanya wajar lancar sekali kan dengan daripada penyiar radio. Nah, ada Bapak ya Kang Adam, saya buka ya. Nah, ini dia namanya Kang Adam, asli Samarinda. Ini aset Bengkayang Pak Udo, bagaimana ya? Luar biasa ini. Ini adalah bukti bahwa roda S4 berjalan menemukan bakat-bakat yang terpendam. Nah, ini dia. Tepuk tangan buat yang ada, luar biasa. Baik, selanjutnya juga saya menyapa pada kesempatan yang baik ini ada juga dari Ormas yang ada di Bengkayang. Atau yang sudah hadir ini dari MABT. Terima kasih. MABT juga hadir, dari Global Moral juga hadir. Lalu berikutnya juga saya sapa juga pengurus yang sudah hadir di sini dan sedang berada di perjalanan dari Kota Singkawang hadir ya, Bapak semangat tenaga kita yang luar biasa. Terima kasih paling awal juga dari Menpawa juga hadir. Terima kasih banyak, luar biasa ini bahwa kegiatan ini adalah milik kita bersama. Juga pada kesempatan yang baik ini juga saya menyapa Bapak Ibu warga Sunda yang ada di Kota Bengkayang. Sadayana, ucu-ucu, teteh-teteh juga hadir. Juga di sini juga hadir tokoh agama, tokoh masyarakat di lingkungan Bengkayang. Di sini luar biasa. Terima kasih sudah hadir di acara ini yang hari ini sangat spesial Bapak Ibu. Di mana sekali lagi bahwa setahun yang lalu kami dilantik tepatnya di bulan Februari. Ini bulan apa Bapak Ibu ya? Ini udah bulan Mei. Pasti berarti apa baru sekarang kan? Jadi izin ada seperti yang baik ini saya sampaikan, memang kegiatan tersebut sangat harusnya dilaksanakan di bulan Februari karena kemarin kita kan ada bulan suci Bapak Ibu ya, kita tidak bisa laksanakan karena menghormati. Lalu yang berikutnya juga kemarin belum lama juga Bengkayang dilanda musibah banjir Bapak Ibu ya, banjir besar di Kecamatan Ledo, maka kita sebagai Society Kepedulian Sosial maka kita undur lagi Bapak Ibu dan bersyukur kita pada Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala hari ini pelaksanaan kala atau istilah milad atau ulang tahun yang pertama kita bisa laksanakan dengan baik. Terima kasih atas support kita semua sehingga acara ini sampai saat ini saya bersyukur dapat berjalan dengan baik dan lancar. Selanjutnya Bapak Ibu, kembali kepada hari ini ada di momen spesial Bapak Ibu, di mana tema yang diangkat sudah jelas di situ Bapak Ibu, antara lain adalah hidup waktu Bapak Kajangan. Sambil menjadi cepengan barangkali saya perlu terjemahkan. Ini sengaja PR sebenarnya, tapi perlu saya jelaskan bahwa hidup waktu ini adalah salah satu yang sangat ya, boleh katakan kita tidak boleh lupa diri lah. Artinya jati diri kita. Karena tujuan daripada ormas kegiatan sosial adalah bagaimana memulai budaya kita supaya tak lupa. Dalam bahasa Sunda tempoho kalau macari itulah istilahnya. Nah gitu kita istilahnya mengangkat budaya kita. Salah satunya tadi itu jaipongan tadi Bapak Ibu. Nah itu dia. Jaipongan ini adalah boleh tadi Pak Kemenak sempat tanya dari mana. Itu Pak asli Bengkayang di Pacok, dari Pacok. Nah keluarga satu kan Pacok Pak, Pacok Pak. Allah Kecamatan Lembah Bawang. Karena Pak Ketua Umum sempat menangani orang ada kami jadi koordinator nggak bisa Bengkayang banyak aset tentang banyak bakat macam-macam dengan Bengkayang kan ternyata terbukti Pak. Nah itu dia. Jadi yang tadi ini salah satu bukti bahwa kita bisa kembali mengangkat salah satu kita dari jaipongan Bapak Ibu. Ini adalah salah satu tarian yang khas Bapak Ibu bisa dimengerti dan tadi boleh Bapak Ibu melihat penampilannya luar biasa. Saya lihat yang Pak Kemenak sempat bertanya, ini Pak Kemenak, beliau tanya dari mana? Pak Kemenak barangkali kalau ingin yang tadi boleh langsung ke Pacok aja Pak, silakan untuk lebih mengenal lebih jauh. Berarti kan ini sangat menarik luar biasa dan ini adalah satu bukti bahwa ormas roda ini berjalan dengan baik. Ini waktu yang kedua nggak Bapak Kajangan.
Nah, Bapak kejaman ini adalah bahwa boleh dikatakan bahwa organisasi kita ini adalah harus adaptif, harus pandai menyesuaikan diri. Saya memang boleh katakan Minangkala ini adalah refleksi buat kita semua sebenarnya. Bagaimana perjalanan selama ini, bahwa sekali lagi bicara tentang peran ormas, artinya ini harus betul-betul menyesuaikan dengan keadaan. Karena kalau bicara tentang ormas ini, fondasi dasarnya sudah jelas, Bapak Ibu semua barangkali sudah tahu semua. Antara lain karena ormas sudah terbentuk. Mulai dari yang pertama adalah leadership, dua komunikasi, yang ketiga adalah analisis kebijakan publik, yang keempat dinamisasi sosial. Bicara tentang komunikasi, boleh katakan di lapangan, namanya ormas, saya rasa hampir semua ormas sama ya. Komunikasi ini sangat penting, utama di dalam ormas. Kadang-kala ada di antaranya, karena mungkin ini kan pengaruh daripada SDM juga. Kadang-kala komunikasi ini dalam organisasi tumpang tindih, yang saya perhatikan itu. Mana komunikasi organisasi, mana komunikasi pasar, mana komunikasi bisnis, ini kadang-kala tumpang tindih saya perhatikan. Ini kan memang harusnya lurus begitu, tapi kembali lagi ini adalah dinamika Bapak. Ini khusus komunikasi, karena ini sangat penting dalam organisasi sebagai basis kekuatan untuk mengeksekusi satu program. Yang kedua bicara tentang leadership atau kepemimpinan ini bagian juga untuk pemimpinan polanya sudah bergeser. Kenapa bergeser? Kita ketahui bahwa dominasi daripada media sosial ini sangat luar biasa, itu Bapak Ibu ya. Platform digital ini merajalela. Yang terbaru kan sekarang dibilang adalah TikTok, betul nggak Bapak Ibu? Orang anak-anak kita dengan yang dicari sekarang bangun tidur bukan apa siapa, bukan orang tua, HP yang dicari, betul kan? Coba bisa tahan kita berjam-jam hanya untuk itu. Hebatnya yang membuat platform ini adalah salah satu pergeseran. Bagaimana? Kepemimpinan kita harus mengubah itu semua. Mindset pola kita harus berubah semua seperti itu. Kenapa? Kalau tidak ya ketinggalan zaman. Makanya dalam beberapa waktu yang lalu saya sempat menyimak bahwa tentang kepemimpinan ini yang disampaikan oleh Profesor Renal Kasali dalam Update Forum, ada istilah baru Bapak Ibu, mungkin ini jadi kita untuk sama-sama saya edukasi buat semua. Barangkali sudah tahu juga bahwa ada istilah baru namanya leadership algoritma. Dalam bahasa Inggris namanya algorithmic leadership. Artinya apa? Bahwa kalau saya lihat bahwa kepemimpinan itu harus betul-betul melihat situasi yang ada. Opini terbentuk, maka kita harus buat planning yang tepat. Kalau planningnya nggak tepat, hasilnya pun outcome-nya tidak akan tercapai. Jadi algoritma leadership tidak menjawab tentang bagaimana kita bergerak di lapangan. Kalau dulu mungkin masih transformasional, masih cocok Bapak Ibu, sekarang udah bisa lagi Bapak Ibu nggak cocok, udah geser sekarang ini. Maka kita harus pandai menyesuaikan diri. Kenapa? Opini terus berjalan di media sosial, tapi kita diam saja nggak bisa. Apapun program tidak akan berjalan dengan baik kalau kita tidak bisa menyikapi situasi yang ada. Ini yang baru Bapak Ibu, saya sangat aware sekali tentang kepemimpinan ini karena ini sangat penting, karena bagaimanapun juga organisasi grupnya di sana Bapak Ibu. Yang ketiga, ini juga yang paling penting adalah bagaimana masalah dinamika sosial. Kita tahu bahwa organisasi ini luar biasa Bapak Ibu. Latar belakang background ini, kalau profesinya apa, ormasnya berbasis profesi masih enak Bapak Ibu. Kalau berbasisnya kemasyarakatan begini kan datang dari berbagai macam latar belakang kan. SDM ini sudah pasti Bapak Ibu, ini adalah satu tantangan tersendiri. Makanya saya bersyukur bahwa Ormas Paguyuban Sunda bisa berdiri sampai sekarang Bapak. Ini adalah luar biasa. Tepuk tangan bagi kita semua. Kenapa? Tantangan di lapangan sangat kompleks Bapak Ibu. Kita berbuih-buih bicara organisasi, kalau backgroundnya tidak ada percuma Bapak Ibu. Maka pola pendekatan yang kita lakukan ini yang harus tepat. Nah itu dia. Jadi saya tetap mengedepankan adalah kuncinya satu organisasi adalah emotional quotient, kematangan emosi, IQ, dan terakhir adalah skill. Itu basis kita, bagian daripada kepribadian. Jadi alhamdulillah saya bisa menyatukan ini. Kenapa saya katakan demikian? Kelompok Sunda di Indonesia ada Bapak Ibu. Ini sudah ada. Kenapa formalnya baru 1 tahun? Kan orang bertanya kok baru 1 tahun ya ormas? Ya itu memang begitu Pak. Ormas ini harus punya legal konstitusional, harus punya badan hukum yang jelas. Maka saya urus dengan baik, dengan dukungan dari semua pihak, walaupun berbagai macam kepentingan, tapi saya syukur dengan pendekatan yang ada, ormas ini dapat berdiri. Setahun ini adalah tahun pertama. Ini adalah satu bukti bahwa tantangan ke depan semakin baik.
Selanjutnya Bapak Ibu kembali kepada kegiatan kita. Setahun berjalan ini kami sudah banyak melakukan hal. Kami adalah organisasi sosial, maka kami memang terjun langsung ke masyarakat. Berbagai kegiatan kami ikuti dengan baik, ya, baik kegiatan dari pemerintahan maupun swasta, dan kami tayangkan dalam bentuk selayang pandang es obat Kabupaten Kayang. Tari Kamburu. Nah, ini akan kami tampilkan kegiatan-kegiatan kami. Banyak sebenarnya kegiatan yang kami lakukan, tapi ada cuplikan sebagian daripada kegiatan yang kami lakukan. Baik, kita simak sama-sama. Nah, dengarkan dulu, kita merenung terlebih dahulu dengan musik acak pisuri ini. Ini adalah pengurus paguyuban Kecamatan Kayang. Itu Kang Jajak beserta istri itu ketua sepat mana Kang Jajak ayat ya. Nah itu dia romantis ketua kami meninggal ya. Boleh tepuk tangan dong Pak. Iya betul. Ini Bang ibu-ibu yang bahagia luar biasa ini. Ya pas gedung kendang mana kendang. Ah ibu-ibu ya terus wakil ketua ini Pak. Dengan luar biasa sifatnya, terima kasih. Wah ini sih penguasa dari seluruh Sambo ya. Ini ya luar biasa. Aduh, kawan-kawan dengan gaya khasnya masing-masing. Mengkayang di lawan, boleh. Nah ini dia luar biasa. Tepuk tangan Bapak Ibu, luar biasa ini. Pengurus S4 Kabupaten Kayang. Ya, ini Kang Badri, ini lagi kegiatan itu. Nah, ini kegiatan kita, cuplikan kegiatan setempat Kabupaten Kayang. Ini adalah musibah banjir, Bapak Ibu. Luar biasa besar Bapak Ibu. Nah, ini dia. Maka kegiatan kemarin kami cancel karena kita peduli Bapak Ibu tentang musibah banjir. Nah ini Pak, bantuan paguyuban tepuk tangan Bapak Ibu. Peduli tidak setahun ini bisa kita berbuat. Nah itu dia. Nah ya, bantuan ini adalah santunan kepada anggota yang kemarin sudah meninggal dunia Bapak Ibu anggota. Kita berikan santunan juga. Ini bantuan pengobatan. Kemarin ada anggota yang sakit keras, kita berikan pengobatan. Kang Dedi, nggak salah ya, di Sumpang yang kita bantu. Ini silaturahmi kami Pak dengan warga siapa ini? Nah ini dia. Ya warga Sunda pas hari raya ini kita berpartisipasi ulang tahun Bapak Ibu Banda Kayang. Kita menampilkan musik juga. Nah ya tarian. Ini dia bahwa sekali lagi kita aktif Bapak Ibu sesuai
kemampuan kita bisa menampilkan ini, dan ini adalah salah satu bukti bahwa dukungan dari semua. Sekali lagi terima kasih warga Sunda yang merayakan. Tepuk tangan sekali Bapak Ibu, luar biasa. Ini bisa terjadi kan tanpa pengumuman, tidak bisa Bapak Ibu. Terima kasih atas dukungannya. Ini Pak Kedong izin belum calon kami hari ini kita bisa tampil Pak, karena memang ada kejutan dan kegiatan berikutnya masih banyak. Ya cukup jaipongan hari ini Pak. Baru ini tapi luar biasa. Ini kita ikut kegiatan dalam rangka ini, kami juga bedanya adalah kami juga berpartisipasi stand, membuka stand satu-satunya dari ormas Pak Bu yang ada stand dan paguyuban sudah kemarin. Itu bukan apa Pak Bupati sampai bertanya ini mana yang lain itu Pak saya bilang izin paguyuban sudah. Dan ini adalah audiensi kita dengan Bapak Bupati tentang program kita. Ini kegiatan pasukan gerak jalan dalam rangka kemarin Bu Yati ya, kita juga berpartisipasi. Ini adalah satu bukti kegiatan kita bersama-sama di bawah pasukan kawan-kawan yang mengakomodir sehingga itu bisa terjadi. Dan bersyukur kita kemarin Bapak dapat juara ya, dapat ya, paling belakang kan? Oh ya nggak apa-apa, yang penting kita bisa berpartisipasi memeriahkan Pak. Kita bangga ya. Nah ini dia, please pasukan-pasukan mana nih kawan-kawan banyak. Terima kasih ya sudah hadir di Gebiar Seni Budaya ya, itu dia. Langsung bisa bersama kami Kasarga Basengan. Saya silakan 20 kita S4 sampai solusi Siliwangi Provinsi Kalimantan Barat mengucapkan selamat dan sukses atas langkah yang pertama paguyuban S4 sampai solusi Siliwangi Kabupaten Bengkayang. Semoga Kabupaten Bengkayang tambah sukses dan dapat bersinergi dengan etnis-etnis lain untuk turut serta membangun Kabupaten Bengkayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kita terima kami Kasarga Basengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Wahyu Kurniawan, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bengkayang, mengucapkan selamat di langkah ke-1 perkumpulan Simpai Solusi Siliwangi atau S4 Paguyuban Sunda Kabupaten Bengkayang. Semoga perkumpulan S4 ini dapat membangun persatuan dan kesatuan warga masyarakat Sunda di Kabupaten Bengkayang, turut serta meningkatkan kreativitas generasi muda dan membangun mental generasi muda serta melestarikan nilai budaya bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir Katalino Bajrami Kasarga Basengan Jubatan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Herculanus Semana, pimpinan Koperasi Simpan Pinjam CU Penjuru Kasih, Kantor Cabang Bengkayang, mengucapkan selamat di langkah ke-1 perkumpulan Simpai Siwi Siliwangi atau S4 Paguyuban Sunda Kabupaten Bengkayang. Semoga perkumpulan S4 Paguyuban Sunda di Kabupaten Bengkayang terus berkembang dan semakin mempererat tali silaturahmi dan semakin sukses dalam setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan berkontribusi dalam pembangunan di Kabupaten Bengkayang. Itu tempat apa barang payu kita kata orang umum
sekali. Saya Ardianus Aryadi, Sekretaris Dewan Anak Kabupaten Bengkayang, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-1 Perkumpulan Simpai Sewisi Siliwangi Paguyuban Sunda Kabupaten Bengkayang. Semoga semakin jaya dan semakin mantap. Akhirnya Kasalino melalui Kasaruga Basenya Kak Ibata harus dapat apa dapat payung dan kata bahwa kata baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam umat ulang budaya sama perhatikan. Silakan terima kami bersaluran kasih katakan juga saya Muhammad Diri Ketua Masyarakat Budaya Jawa Kabupaten Bengkayang mengucapkan selamat dan sukses menjelang tanggal ke-1 Perkumpulan Simpai Sewu Siliwangi S4 Paguyuban Sunda Kabupaten Bengkayang yang pertama tahun 2025. Semoga dalam kegiatan ini dapat mempererat dapat terakhir kekompakan kesulitan di dalam organisasi serta yang dapat berkontribusi bersama pada Kabupaten Bengkayang untuk mewujudkan Bengkayang yang mantap, gemilang dan berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil kata dulu, berani kesaluran tak sehat tak dibata. Hai kekau, keberagaman budaya mempererat tali persaudaraan dan silaturahmi antar etnis dan suku yang ada di Kabupaten Bengkayang. Saya Om Henry, Sekretaris DPD MABT Kabupaten Bengkayang, serta seluruh jajaran pengurus dan seluruh anggota Majelis Adat Budaya Tionghoa Kabupaten Bengkayang mengucapkan selamat Bilangkala yang pertama untuk Perkumpulan Simpai Sewu Siliwangi Paguyuban Sunda Kabupaten Bengkayang. Semoga semakin solid, semakin kompak, dan semakin kreatif dalam melestarikan budaya khususnya ada di Kabupaten Bengkayang. Salam budaya, sampurasun. Assalamualaikum. Saya Dedi Primansa dari Lembaga Penyiaran Radio 89,4 FM Borneo, Making Life Better Jawa. Mengucapkan selamat hari jadi atau Wilujeng Bilangkala untuk S4 Simpai Sewu Siliwangi Kabupaten Bengkayang yang ke-1. Sukses terus, masih jaya, bersolid dan jalan terus persaudaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Iya, bukan Bapak Ibu, luar biasa. Maaf tadi yang terlalu Pak Sekjen Adi hadir nggak ya? Mana Pak Sekjen? Oh, banyak di belakang Pak ini. Izin Pak Sekjen, luar biasa. Terima kasih supportnya. Juga perlu saya sampaikan juga hadir di sini tadi dari BNN ada yang wakili ya? Oh ibunya belum ya hadir bahwa untuk BNN ini izin Pak Ketua menyampaikan dalam waktu dekat Pak, seharusnya hari ini kita ada MOU Pak PKS perjanjian kerjasama dengan BNN. Intinya adalah bagaimana kepedulian kita tentang pemberantasan dan pencegahan narkoba khusus di lingkungan Ormas Paguyuban Sunda Kabupaten Bengkayang Pak. Bentuknya adalah penyuluhan. Terima kasih Ibu sudah hadir dan dalam waktu dekat kita akan laksanakan MOU Pak. Yang seharusnya memang sekali lagi hari ini karena memang ada yang belum selesai, maka secara administrasi kita laksanakan di lain waktu dalam keadaan atau kegiatan berikutnya. Karena memang Ormas Bengkayang Paguyuban Sunda tidak akan pernah habis namanya kegiatan Ibu. Berikut nanti ke depan dalam waktu dekat juga kita akan melaksanakan rapat kerja raker kedua. Nah ini kita akan laksanakan juga sebagai evaluasi kita untuk program dalam 1 tahun. Intinya adalah mekanisme organisasi sesuai dengan acuan dan aturan kami laksanakan dengan sebaik-baiknya Pak Ketua Umum. Demikian Bapak Ibu, saya rasa sudah cukup karena ingat waktu juga sudah masih banyak, tapi karena ingat waktu masih banyak yang menyampaikan sambutan. Sekali lagi atas nama kami pengurus Paguyuban Sunda Perkumpulan Simpai Sewu Siliwangi mengucapkan terima kasih atas supportnya Bapak Ibu. Semoga terus kita bekerja sama dengan baik untuk sekali lagi bagaimana membangun care society atau kemudian sosial bermanfaat
lingkungan pemerintah Bengkayang. Demikian kurang lebihnya sama maaf. Saya kirim ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil kata Surami Kasabah Basengakan Negara. Mohon izin tepuk tangan Bapak Ibu. Terima kasih. Adil kata Wino Surami Kasabah Basengakan Jubatan. Harus. Yang kami hormati, kami muliakan Bapak Bupati, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Asisten. Terima kasih sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Forkopimda, Kapolres, Kajati, Dandim atau yang mewakili. Yang saya hormati juga dari Kandepak ya, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Juga yang saya hormati ini dari Badan, ada BNN, dan juga ada dari yang saya hormati ini dari paguyuban etnis ya. Saya lihat nih ada Jawa, Latomora, MABT, DAD, MABM, dan lain-lain. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada yang mensupport kegiatan ini dari BUMN dan juga pemerintah daerah, khususnya pemerintah daerah Kabupaten Bengkayang, kemudian dari PDAM, dari Bangkalbal, CU, itu luar biasa gitu ya. Dan yang saya hormati juga ini kawan-kawan dari paguyuban etnis Sunda, selain dari provinsi, datang dari Pontianak, dari Mempawah. Ini Mempawah rame yang datang, alhamdulillah, dari Singkawang gitu ya. Jadi terima kasih atas supportnya dari kawan-kawan. Dan yang saya hormati para tamu undangan, oh ya ini tak lupa ketua paguyubannya nih ya, Kang Ican. Dan ini para pengurus dan anggota S4 Kabupaten Bengkayang. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat dan kayaknya dalam penuh kegembiraan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ini tak henti-hentinya bersyukur berada di lingkungan Bapak Ibu, dan saya pun merasa terhormat, tersanjung bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu dan dihadiri oleh berbagai pihak yang mendukung kegiatan Milang Kala ini. Sedikit saya cerita di Ibu Asisten bahwa perkumpulan atau paguyuban S4 di Kalimantan Barat ini sudah berdiri sejak tahun 59. Waktu itu saya belum diproduksi waktu itu ya, belum lahir. Jadi usianya sekarang udah 66 tahun. Dan perkumpulan ini atau paguyuban ini diinisiasi oleh seorang residen Kalimantan Barat. Waktu itu tahun 59 Kalimantan Barat belum jadi sebuah provinsi, masih dalam bentuk residen. Dan kebetulan residennya itu dari Jawa Barat. Di sejarah disampaikan beliau adalah Raden Jenderal Asihin Yudadibrata. Nah, berawal dari tahun 59 itulah S4 ini alhamdulillah sampai sekarang masih eksis, dan berbagai kontribusi kepada pemerintah daerah cukup banyak. Dulu terfokus di Pontianak. Nah, beberapa tahun belakangan ini sudah menyebar di semua kabupaten kota. Jadi kita sudah ada di 14 kabupaten kota paguyuban atau perkumpulan S4 ini. Untuk itu saya ucapkan sekali terima kasih nih. Ini Mempawah ini sudah tahun ketiga ya.
Nanti sebentar lagi akan merayakan Nilang Kala yang ketiga. Nilang itu hitung, kala itu waktu, jadi hitungan waktu. Jadi kalau bahasa kami, bahasa kita itu ulang tahun lah. Nah, alhamdulillah ini paguyuban S4 di Kabupaten Bengkayang ini baru 1 tahun. Tapi sudah banyak kontribusi. Kami ini memang basisnya di sosial, terutama di seni dan budaya. Tetapi kita juga melebar kemana-mana, gitu ya. Paguyuban kita di Pontianak sendiri atau di Kalimantan Barat secara umum, memang kita itu sekarang sudah banyak berkontribusi terhadap pemerintah daerahnya masing-masing, dan itu pula yang kami harapkan. Jadi kami punya apa tuh, seperti tadi disampaikan, tadi Pak Jajat ini baru 2 yang disampaikan. Mungkin saya mau sedikit bercerita yang ketiganya, Sabilulungan jadi cepengan. Cepengan itu pegangan. Sabilulungan itu adalah petuah dari orang tua kami warga Sunda di Jawa Barat. Sabilulungan itu terjemahan bebasnya gotong royong. Plus, plusnya apa? Jadi orang Sunda itu sudah terbiasa dari zaman dulu bergotong royong, saling membantu. Plusnya apa? Plusnya itu terkadang kita berkomunikasi dengan sesama warga Sunda dan juga dengan orang lain. Ada saja yang tidak sepaham, ada saja yang membuat jadi retak, gitu ya. Nah, kalaupun itu terjadi, jangan sampai putus, atau bahasa kami potong, jangan sampai potong. Cukup sampai retak aja. Sehingga orang Sunda itu sudah terbiasa, kalaupun terjadi ada perselisihan, tidak sampai putus, gitu ya. Tetap saja terjaga silaturahmi itu. Orang Sunda tidak lebih lebih bisa atau lebih mudah memaafkan, ya. Nah, itu mungkin itu memang sudah menjadi kebiasaan kami, ya, mudah memaafkan. Jadi silaturahmi itu kami betul-betul itu dijaga, karena kami percaya dengan silaturahmi itu yang pertama akan menambah rezeki, yang kedua akan memanjangkan usia. Nah, itu dijaga benar oleh orang Sunda. Makanya istilah Sabilulungan ini diadopsi di berbagai slogan dengan istilah-istilah yang kalau di kita populernya itu gotong royong. Tapi ada tulisnya tadi, ketika terjadi perpecahan, jangan sampai benar-benar pecah atau putus, gitu ya. Tetap dijaga. Nah, itulah arti dari Sabilulungan. Jadi Sabilulungan itu harus menjadi pegangan. Kalau kita ada pertengkaran, bersatu lagi. Pertengkaran, bersatu lagi. Jadi tidak ada putusnya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya merasa bangga dengan paguyuban S4 Bengkayang ini. Seperti tadi dipaparkan, sudah cukup banyak kontribusinya. Padahal baru berumur 1 tahun, gitu ya. Bisa Bapak Ibu bayangkan, kami itu di Pontianak sudah 66 tahun, gitu ya. Dari tahun 59, dan itu saya kira paguyuban paling tua di Kalimantan Barat. Dari tahun 59 dan sekarang alhamdulillah masih eksis. Dalam kaitan ini saya ucapkan terkhusus nih pada Pak Jajat dan jajarannya di paguyuban S4 Bengkayang ini, ucapan selamat dan sukses. Jika bakal kesuksesan sudah terlihat, mudah-mudahan di tahun-tahun mendatang jauh lebih baik lagi, gitu ya. Dan tadi baru jaipong, ya. Ke depan saya kira harus ditambah. Saya kira Pak Bupati nanti tidak akan keberatan, gitu ya, mensupport, karena ini menjadi aset daerah ke depannya, mewarnai bahwa Indonesia ini
satu negara yang memang sangat unik. Negara lain sangat iri dengan Indonesia. Kenapa? Indonesia itu banyak variasinya, gitu ya, termasuk etnik. Orang Eropa satu turunan, satu bahasa, satu budaya, negaranya banyak. Kita berbagai budaya, berbagai etnik, negaranya satu. Nah, makanya aneh gitu. Orang sampai Indonesia ini akan pecah. Ternyata sampai sekarang tidak pecah-pecah. Begitu hebatnya bagaimana merawat kebangsaan orang-orang yang ada di Indonesia. Sangat luar biasa Indonesia. Gitu ya. Dan orang lain betul-betul heran. Orang lain itu satu negara, satu bangsa, gitu ya. Arab, Eropa, gitu ya. Itu berpecah-pecah gitu. Padahal yang satu bahasa, satu budaya loh, gitu ya. Sementara kita baru aja jalan berapa kilo, bahasa udah beda, budaya berbeda, apalagi berbeda pulau, gitu ya. Jadi di Pontianak atau di Kalimantan Barat ini sekarang sudah terhimpun secara eksis 24 etnis, gitu ya. Itu di Kalimantan Barat. Di Jakarta mungkin jauh lebih banyak, gitu ya. Dan itu sangat luar biasa, mereka bisa bersinergi untuk berkontribusi untuk pembangunan Kalimantan Barat. Jadi pada dasarnya orang Kalimantan Barat ini, atau saya persempit orang Bengkayang ini, itulah isinya berbagai etnis tadi, gitu ya. Dan etnis-etnis yang cukup besar, Melayu, Dayak, Jawa, Sunda, mungkin Batak kayaknya di sini mungkin eksis juga. Kalau Pelabuhan Raya ada, mestinya KKSS ada ya, Sulawesi ya, karena Sulawesi kayaknya lebih banyak gitu ya warganya. Dan itu semuanya berkontribusi untuk pembangunan Kabupaten Bengkayang. Dan mudah-mudahan ke depan makin jaya Kabupaten Bengkayang ini berkat persatuan dari berbagai etnik itu. Saya kebetulan dipercaya juga sebagai ketua Perkumpulan Merah Putih. Perkumpulan Merah Putih itu adalah sebuah perkumpulan yang isinya semua etnik. Nah, mungkin nanti bisa disampaikan kepada Bupati, ada satu tradisi kebiasaan di Pontianak, gitu ya. Dalam suasana yang tidak formal, Pak Gubernur, Pak Pangdam, Pak Kapolda, Pak Kajati duduk santai ngopi bareng dengan berbagai etnis. Nah, gitu ya. Jadi hanya ngopi aja, ngobrolnya tidak serius, maksudnya tidak formal. Sambil duduk bersama, Pak Gubernur kalau punya program menyampaikan, kami punya program ini. Nah, gitu. Tolong sampaikan. Insya Allah itu paguyuban etnis itu hitungannya mungkin bisa jam, karena kita punya jejaring. Hari ini disampaikan, besok sudah sampai ke pelosok-pelosok. Disampaikannya di Pontianak, besok sudah sampai ke Jagoy, sudah sampai ke Seluas, ke pelosok-pelosok, gitu ya. Karena kita punya jejaring. Ke depan khususnya ini paguyuban Sunda ini di beberapa kabupaten kota sudah punya jejaring sampai ke kecamatan-kecamatan. Jadi ada tingkat kecamatannya. Nah, sehingga yang cukup besar kayak Ketapang, gitu ya. Kita kayaknya kalau kabupaten di luar Pontianak itu Ketapang yang terbesar. Ketapang itu sampai mau 200 ribuan ya. 200 ribuan. 2 ribuan anggotanya itu di kotanya. Belum katanya di dalam yang dulunya transmigran yang sudah beranak pinak. Jadi sangat banyak. Saya yakin di sini pun cukup banyak. Kita sedang penataan, Bu Asisten. Dalam waktu dekat mungkin nanti kita akan punya data, gitu ya, secara real anggota kita itu berapa, gitu ya. Kebetulan ini di paguyuban kami ini tadi sudah ada di 14 kabupaten kota dan di beberapa kabupaten kota ada di kecamatan-kecamatan. Nanti ke depan juga di sini mungkin Pak Jaja bisa diinisiasi, gitu ya, untuk memudahkan administrasi di kecamatan itu bisa didata. Jadi sebetulnya berapa banyak? Kalau dari Dukcapil
kita itu sekitar 100.000 warga itu. Warga Jawa Barat itu adalah dari Dukcapil orang Jawa Barat, orang Kalimantan Barat yang lahirnya di Jawa Barat, atau orang Jawa Barat yang sekarang berkedudukan ada di Kalimantan Barat. Jadi tidak termasuk seperti anak saya yang orang Kalimantan Barat, lahirnya di Kalimantan Barat, cuma emak bapaknya orang Jawa Barat. Jadi itu tidak masuk di Dukcapil. Karena lihat KTP-nya banyak, karena dari tahun tadi 50-an sudah cukup banyak. Mungkin kalau kita lihat sejarah Kalimantan Barat ini, dulu TNI Polri itu memang banyak sekali dari Siliwangi, dari Kodam 3 Siliwangi, ya. Jadi ditempatkan di sini. Nah, dan sebagian besar dari mereka itu tidak pulang kampung, maksudnya tidak balik lagi ke sana. Sudah berpindah KTP-nya jadi warga Kalimantan Barat, dan itu sudah tersebar di mana-mana. Termasuk saya kira di Bengkayang itu cukup banyak, gitu ya. Sehingga sudah ada yang turunan keempat. Jadi di atasnya itu yang pertama kali ke sini. Sampai saya himpun para mahasiswa di, kebetulan saya dosen juga di Universitas Tanjung Pura dan di Universitas Solo. Nah, kami himpun para mahasiswa turunan Jawa Barat cukup banyak. 90% tidak bisa bahasa Sunda, karena mungkin sudah beranak pinak di daerah masing-masing, dan mama bapaknya kayaknya jarang pakai bahasa Sunda, gitu ya, karena mungkin sudah berbaur. Dan kami juga satu golongan etnis yang sangat mudah berbaur dengan berbagai etnik, sehingga tidak kurang-kurang suami atau istrinya itu orang Dayak, orang Melayu, gitu ya, orang Jawa apalagi banyak ya. Jadi kami bisa menerima siapa saja, etnik manapun, gitu ya, dan kita selalu bisa bersinergi. Dan kita juga punya apa tuh, selain kita mudah memaafkan, kita tuh tidak pandai berkelahi, gitu ya. Jadi kalau kita tuh bukan petarung, orang Jawa Barat itu bukan petarung. Cuma kalau diinjak ya mungkin melawan lah, gitu ya. Cuma tidak suka bertarung, tidak suka berkelahi. Makanya mungkin jarang sekali Bapak Ibu mendengar ini orang Sunda ada berkelahi dengan siapa, gitu ya. Nah, kalau dipukulin mungkin iya, gitu ya. Nah, karena tadi suka mengalah. Lebih baik menghindar daripada berkonfrontasi. Itu pula mungkin alasan kenapa orang Jawa Barat jarang jadi nomor 1, gitu ya. Nomor 3 iya mungkin. Jadi belum ada presiden dari Jawa Barat ini. Bukannya tidak berpotensi, tapi tidak suka bertarung, gitu ya. Cuma nggak tahu kalau ke depan, karena tantangan dan situasi mungkin bisa saja memungkinkan lah, gitu ya. Tapi kalau lihat potensi sangat luar biasa. Kami melihat, bukan membanggakan diri, tetapi saya melihat memang potensi sangat banyak. Cuma tadi tidak suka bertarung. Makanya jarang pimpinan nomor 1 orang Jawa Barat, gitu ya. Jarang sekali. Ada tapi jarang. Karena tadi ada sifat suka mengalah dan tidak suka bertarung itu. Nah, tetapi karena kita lebih suka damai. Orang Sunda itu suka sekali damai, gitu ya. Jadi kalau ada tadi berseteru, kita cari damai. Tadi sapi hubungan itu, kita jangan sampai putus, gitu ya. Kita cari penyelesaian yang terbaik. Nah, itu kebiasaan dari kami, dan mudah-mudahan karakter itu menjadi modal bagi warga Sunda, warga Jawa Barat dimanapun berada, bisa eksis dan bisa sekali lagi berkontribusi secara maksimal terhadap pemerintahan daerahnya. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Paguyuban Sunda Kabupaten Bengkayang, dan juga saya ucapkan terima kasih setinggi-tingginya terutama kepada pemerintah daerah yang sudah mensupport. Ini salah satu bentuk support bisa diselenggarakan. Tidak semua kabupaten kota memberikan tempat loh, ya. Gedungnya
yang punya pemerintah daerah untuk diadakan pelaksanaan kegiatan keetnisan. Dan juga sekali lagi saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Dan curamin kasaruga pasengat kajubata. Arus. Baik, terima kasih dengan tadi sambutan Ketua Umum S4 Paguyuban Sunda Provinsi Kalimantan Barat. Dan berikutnya, kita akan juga masih sama-sama mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Bupati yang diwakili oleh Asisten 1 Pemda Kabupaten Bengkayang. Dengan hormat, kami persilakan Ibu. Teh lapar. Salatri apa seburuknya? Seburuk bahasa Dayak. Salatri apa salastri? Salatri. Salastri. Wah, sambal ya, dia enak ya. Sambal goang. Hah? Buka ke mana? Boleh, udah boleh makan gitu. Tayo orang Ciwidey, Bu Haji tayo orang Ciwidey ya. Abi Pangalengan. Oh, abi ke Ciwidey. Sok, teh, sok. Aya nama da ka Ciwidey teh di Pangalengan. Ieu Norobos. Ya, sok. Aya karedok. Karedok orang Aya urap. Aya peuting. Sing aturang tepangkeun bae. Di mana tadi? Di Sungai Nyamuk. Apanya teh? Ayah. Sungai Nyamuk. Mamang ada. Daun mari itu. Dari mana? Ciwidey. Di sini tinggal di mana? Di Sungai Nyamuk. Bengkayang. Situ pasar. Oh, di karena itu yang dalam Pontianak tuh. Orang kota di belakang. Di mata dia. Ya, itu di kampung. Di mana? Di mana? Boleh lah, mah terang di kamari anyang ya. Si teh mah teu kenal euy lapeur. Nah, kan. Siap. Ter. Dilap abi mah langsung sami-sami orang. Ayo teh. Makan itu. Ayo Kang Cecep. Ya sok. Engke mah bakal bahan. Ini masuk pasti cek bu ieu teh. Kan itu. Nyana kan. Nah, lagi parasmanan. Loba duit nak. Sakina di Malaysia, boga mobil bukan.